Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kita semua. Kita mau dengarkan renungan pagi pada saat ini, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Tapi sebelum kami memasukinya, kami mau mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi hari ini. Pengurapi kami semua dan memberkati kami dengan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan renungan pagi. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara. Tema dari renungan pagi kita pada saat ini adalah Allah ingin kita berbuah. Ayat pokoknya kita ambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-8. Begini bunyinya, saudara. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Bapak Ibu Saudara, setelah 1 minggu kita belajar tentang honoring God atau menghormati Allah, maka selanjutnya kita akan belajar untuk bagian kedua dari nilai-nilai rohani gereja kita, saudara, yaitu mature, atau bahasa Indonesianya menjadi dewasa rohani, saudara. Dalam Injil Yohanes 15 ayat 1 dan 2 menyebutkan seperti ini, saudara. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah penguasanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak buahnya. Bapak Ibu Saudara, ciri orang Kristen yang dewasa ialah berbuah. Dewasa menunjukkan atau menggambarkan seorang anak Tuhan telah melalui proses-proses atau tahapan-tahapan dasar atas proses dalam pengiringannya kepada Tuhan dan bertumbuh ke arah kematangan iman. Itulah sebabnya dewasa ditandai dengan berbuah, saudara, dan berbuah adalah indikator dari kedewasaan. Alkitab juga menegaskan bahwa kita harus berbuah seperti pokok anggur. Bapak Ibu Saudara, kekristenan kita pasti dapat berbuah jika memiliki beberapa unsur yang terjadi. Yaitu, yang pertama, saudara, Yesus Kristus jadi pengusahanya. Yohanes 15 ayat 1, saudara. Hal ini memberikan gambaran kepada kita bahwa jika Yesus yang mengusahakannya segala sesuatu dalam diri kita, maka niscaya akan menghasilkan buah. Jadi yang pertama, Yesus Kristus harus jadi pengusahanya, saudara. Yang kedua, ranting yang melekat pada Kristus harus dibersihkan. Yohanes 15 ayat yang kedua. Harus ada pembersihan dan pemberesan, barulah pokok anggur itu akan berbuah. Ranting-rantingnya akan berbuah. Saudara, sering kita berpikir seperti ini, ranting yang tidak berbuah dipotong. Ini seperti hal yang mengerikan, saudara. Betul kan, saudara? Tetapi sebenarnya mengapa harus dipotong? Karena ranting-ranting itu hanya akan menghabiskan nutrisi ke bagian yang tidak perlu. Karena tidak berbuah, terus diisi, terus dinutrisi, dan itu kesia-siaan, saudara. Tetapi kalau dipotong, ya saudara, ini yang penting, maka akan menghasilkan tunas-tunas yang baru, yang berpotensi menghasilkan buah nantinya. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, tinggal di dalam Kristus, yang menggambarkan keintiman dan kedekatan, serta persekutuan kita dengan Dia sebagai pokok anggur. Hanya orang-orang yang tinggal dalam Kristuslah yang akan berbuah lebat. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah jika tidak melekat pada pohon. Saudara, kita mengerti itu ya. Yang keempat, saudara, firman Tuhan tinggal di dalam kita. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Hanya firman Tuhan yang dapat menumbuhkan kerohanian kita. Sekali lagi, hanya firman Tuhan yang dapat menumbuhkan kerohanian kita, saudara. Dan firman-Nya itulah yang bekerja membersihkan kita sehingga memungkinkan kita menghasilkan buah. Ya, saudara, itu yang keempat. Yang kelima, saudara, Kristus yang menetapkan kita untuk berbuah. Saudara, ada otoritas dari Kristus dalam hidup ini sehingga kita dapat berbuah. Pada prinsipnya, Bapak Ibu Saudara, tidak ada buah yang terjadi dalam diri orang percaya kalau Kristus tidak menetapkannya.
Jadi kita berbuah kenapa? Karena Yesus yang menetapkan kita bisa berbuah, saudara. Proses menuju kerohanian yang berbuah pada umumnya ditempuh dengan tahapan yang seperti ini, saudara. Yang pertama berakar, berikutnya bertumbuh, dan kemudian berbuah. Nah, saudara, untuk berakar dalam Kristus, maka perlu kita membuka hati dan pikiran menerima firman Tuhan. Itu ada dalam Kolose 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Sehingga, saudara, kita dibangun dalam Dia dan bertambah teguh di dalam Kristus. Saudara, pribadi yang berakar, kita mulai dari yang berakar, saudara, dalam Tuhan memiliki kerohanian yang tersirami dengan firman Tuhan dan hidup dalam iman yang benar. Ya, berakar harus disirami dengan firman Tuhan dan hidup dalam iman yang benar, saudara. Kemudian, tahapan bertumbuh memberikan gambaran kerohanian kita yang terus-menerus mengalami perkembangan, pengenalan akan Tuhan, dan bertumbuh karunia-karunia pelayanan. Sedangkan yang berikutnya, tahapan berbuah, saudara, adalah waktu mengeluarkan hasil yang ditemukan dari kehidupan orang-orang percaya. Dari berakar, bertumbuh, berbuah, itu dihasilkan ketika kita ada di dalam rencananya Tuhan, dalam semua yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan berbuah. Dengan sendirinya kita akan berbuah. Saudara, dewasa dan berbuah adalah sasaran dari kehidupan iman anak-anak Tuhan. Jadi sekali lagi, menjadi dewasa dan berbuah adalah sasaran dalam kehidupan iman anak-anak Tuhan, saudara. Tuhan akan menjadi senang manakala buah ditemukan dari kehidupan kita. Lebih lanjut, buah itu akan menjadi sebuah sarana kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara, kekristenan kita didesain untuk menghasilkan buah. Kekristenan kita sekali lagi didesain untuk menghasilkan buah. Sebab itu, setiap kehidupan kita harus menghasilkan buah. Setiap kita harus menghasilkan buah. Buah yang lebat dan tetap ditemukan oleh Kristus dalam hidup ini. Dengan demikian, maka kehidupan kita menyenangkan dan membesarkan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dewasa dan berbuah adalah menunjukkan kekristenan yang berkenan di hati Tuhan. Pada minggu yang lalu, Pastor Jefta mengatakan apa buah yang dimaksud. Ada 4, kalau nggak salah, saudara. Buah roh, itu ada dalam Galatia 3 ayat 22-23. Berikutnya, buah dalam perbuatan baik. Saudara masih ingat ya? Ketiga adalah buah pertobatan. Yang keempat adalah buah jiwa-jiwa yang dihasilkan karena penginjilan kita. Karena apa yang kita lakukan dalam penginjilan menghasilkan buah-buah yang baik. Puji Tuhan, demikianlah renungan pagi kita pada saat ini. Saya berharap saudara diberkati. Kita berdoa. Bapa surga, kami berterima kasih buat firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Biarlah Engkau dapatkan kami menjadi pribadi-pribadi yang setelah berakar, bertumbuh, kemudian berbuah. Dan Tuhan tolong kami semua supaya kami mengerti firman Allah ini dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Karena kemudian hasil daripada kedewasaan kami adalah buah-buah yang Tuhan rindu dalam kehidupan kami. Berkati kami hari ini, urapi kami hari ini, dan menjadikan hari ini hari kesukaan, baik dalam kehidupan kami, baik dalam pelayanan kami, dalam apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.